Yuk, balik lagi dengan gue, Muhammad Relasi di sini. Nah, gue mau bahas tentang sesuatu yang pernah gue alamin, yaitu skripsi. Apa yang mau gue bahas tentang dosen pembimbing. Nah, jadi dulu gue punya pembimbing cukup unik orangnya, dan ya dia ngajarin gue banyak hal, mulai dari integritas, bagaimana nulis, dan juga ya sikap hidup ketika menghadapi sesuatu lah. Ketika lo lulus sampai harus hadapin, jadi ada bimbingan ekstra gitu. Jadi sampai sekarang gue masih berhubungan baik dengan beliau, dan ya konten ini terinspirasi dari dia sih. Maksudnya gue keinget dia, terus ya udah gue coba bikin. Nah, tipe-tipe dosen pembimbing yang akan lo temuin ketika lo skripsi atau tugas akhir. Nah, yang pertama itu adalah dosen tahu beres. Nah, ini agak gimana ya, dia tuh nggak ada care-care-nya sama mahasiswanya. Jadi ya udah, lo dikasih tugas, terus lo nyusun ini, teorinya ini segala macam, lo suruh ngerjain sendiri. Nah, ketika udah selesai, lo suruh kumpulin ke dia koreksi, ada yang salah balikin ke lo. Begitu aja terus sampai tua. Nggak sampai lulus lo akan seperti itu. Dan dosen tahu beres ini biasanya nggak ada hubungan emosional sama mahasiswanya. Jadi ya udah, lo gue kasih tugas ini, lo suruh gini, analisis begini, ya udah. Habis itu selesai semua sidang, udah lempeng. Itu dosen tipe pertama, dan pasti tiap kampus ada yang kayak gini. Nah, yang kedua ini adalah dosen pelin-pelan. Nah, dosen pelin-pelan ini biasanya dia suka bingungan sama anak bimbingnya dan bahkan sama dirinya sendiri. Gitu. Jadi dia nggak jelas apa yang mau diarahkan, dia nggak ngerti mengarahkannya seperti apa, dan dia juga tidak mengerti isi dari skripsi atau topik yang dibawakan oleh mahasiswanya. Nah, biasanya dosen-dosen kayak gini tuh dia bingung sendiri tengah jalan ketika dia mengarahkan, kok jadinya begini, kok jadinya begitu. Terus dia agak ragu soal teori apa segala macam. Dan biasanya tipe-tipe dosen ini lumrahnya sih tipe-tipe dosen yang baru, mereka membimbing mahasiswa atau ya dosen baru lah, jadi nggak ngerti karakter atau gimana soal membimbing. Dan ini lumrah sih, biasanya ada di tiap kampus biasanya ya. Nah, ketika lo ngadepin dosen kayak gini, nggak usah marah, lo sabar aja. Ya memang mahasiswa ketika skripsi kudu sabar biar cepat selesai skripsinya. Nah, ada tipe ketiga. Nah, tipe ketiga ini kebetulan memang apa ya, dosen pembimbing gue banget, yaitu dosen banci redaksional. Nah, banci redaksional ini bukan berarti dosennya banci ya, enggak. Tapi dia ketika ngelihat ada struktur kalimat yang salah sedikit atau penggunaan titik koma yang salah dikit aja, wah itu nyoret kertas skripsi lo niat banget lah pokoknya. Gue ngerasain itu, dan gue dicoret berulang satu halaman gitu. Walaupun sebenarnya salahnya cuma beberapa paragraf. Nah, cuma dosen seperti ini nih agak rewel memang soal penulisan. Tapi ini ngebantu lo banget bagaimana menulis, dan ini akan berguna ketika lo ke depan. Jadi lo tahu penggunaan titik seperti apa, bagaimana meng-quotes, artinya menggunakan footnote. Nah, kayak gitu-gitu lo mungkin paling bagus angkatan. Cuma memang prosesnya nggak enak. Kenapa? Karena ketika mengkoreksi itu benar-benar ditandain, ini titiknya salah, ini komanya nggak tepat, ini harusnya nggak pakai koma, ini huruf besar, ini huruf kecil, kayak gitu. Emang PR, gue juga capek dulu. Cuma manfaat yang gue terima sekarang adalah ketika gue nulis ya, gue sedikit lebih rapi gitu dalam penulisan, dan tahu bagaimana penggunaan tanda baca dan juga kalimat efektif. Nah, tipe keempat adalah dosen teoritis. Nah, ini juga agak PR nih dosen nih. Jadi ketika dia ngarahin lo itu benar-benar teorinya harus benar. Teorinya harus benar, dan lo pembacaan teorinya nggak boleh salah. Jadi ketika lo salah pembacaan teorinya, lo suruh ganti teori atau suruh baca lagi. Bahkan ada juga tipe-tipe dosen seperti ini yang teoritis itu menyuruh mahasiswa baca buku sumber aslinya. Nah, yang pusing itu adalah ketika lo harus baca buku asli berbahasa asing, khususnya bahasa yang Prancis. Gue itu kuliah sastra, dan rata-rata teori sastra itu bahasa aslinya adalah bahasa Prancis dan juga bahasa Jerman, karena banyak teori-teori dari sana gitu, yang gue pernah pelajarin ya. Dan PR aja kalau misalnya kita harus baca Prancis sedangkan kita jurusan sastra Jawa kan, atau jurusan bahasa apa gitu. Jadi PR dosen seperti ini. Cuma dosen kayak gini tuh ketika lu memang berkecimpung di dunia akademik atau lu senang jadi dosen atau mempunyai cita-cita menjadi dosen, ya dosen seperti ini harus lo tempel, karena benar-benar akan ngajarin lu bagaimana teori-teori yang akan digunakan untuk mengajar. Jadi teori-teori itu akan sangat bermanfaat kalau lo mau jadi akademisi. Jadi kalau misalnya memang lo bermimpi menjadi akademisi atau dosen, ya deketin dosen kayak gini. Cerdas langsung otak lo.
Nah, tipe selanjutnya itu adalah dosen pembimbing lupaan. Ini fun fact, temen gue pernah kejadian kayak gini. Jadi dia itu dibimbing sama dosen lupa bahwa dia anak bimbingannya. Padahal bimbingan itu sudah berjalan berapa bulan. Dan memang kesalahan teman gue ini, dia bukan tipikal anak yang sering ngomong di jurusan. Ya, jadi by email. Nah, dosen lupaan ini biasanya tidak hanya suka lupa sama anak bimbingannya, dia lupa juga ngarahin apa. Jadi makanya ini mirip 11-12 sama dosen pelintan, tapi bedanya kalau dosen lupaan ini purely dia lupaan, udah pikun. Nah, kayak misalnya dia mengarahkan pakai teori A, ternyata pas bimbingan selanjutnya, emang saya nyuruh pakai teori ini ya? Dia lupa alasannya kenapa dia menyuruh mahasiswa pakai teori itu. Lalu juga selain teori juga ketika dia mengarahkan satu pendekatan analisis, dia juga suka lupa. Dan PR-nya adalah ketika lo memberikan hasil kerjaan lo ke dia suka bingung sendiri baca, dan itu revisi kadang suka di tempat yang sama gitu. Nah, kalau gue sih melihatnya dosen lupaan ini dia terlalu banyak pikiran atau terlalu banyak kerjaan, jadi dia lupa sama anak bimbingannya gitu. Padahal sebagai dosen bimbing harusnya jangan sampai lupa sama anak bimbingannya dan kerjaan anak bimbingannya. Nah, kalau yang tipe ini lo harus hati-hati karena ini akan menyulitkan skripsi lo atau tugas akhir lo. Nah, dosen tipe selanjutnya adalah tipe baperan. Nah, dosen pembimbing tipe baperan harus hati-hati. Gue pribadi lebih baik gue ngadepin dosen tipe lain daripada tipe ini. Kenapa? Karena lo salah ngomong dikit, dia bisa baper, moodnya jelek, selesai lo. Lo nggak ngikutin arahannya, dia baper, selesai lo. Ya macam-macam lah, dosen kayak gini nih, gue nggak ngerti. Memang ada masalah pribadinya mungkin. Dosen pembimbing tipe baperan ini, cara nanganinnya simple kalau menurut gue sih. Lo ikutin aja rules-nya dia, sopan selalu. Kalau misalnya ada hal-hal yang menurut lo itu akan menyinggung dia atau dia tersinggung, itu baiknya lo minta maaf duluan, walaupun mungkin lo nggak salah gitu. Jadi bukan masalah salah dan benar ya kalau soal skripsi atau tugas akhir. Yang penting sabar sama konsisten, ikutin aja, yang penting lulus dah. Nah, tipe baperan ini juga kadang nyusahin lo ketika lo benar-benar suka bikin masalah di akhir-akhir. Dia bisa saja tidak mau merekomendasikan lo untuk sidang. Jadi hati-hati kalau lo dapat tipe dosen pembimbing yang baperan. Tetap sabar, kawan-kawan sekalian. Nah, tipe yang selanjutnya ini agak unik dan biasanya ada di setiap kampus. Namanya pembimbing hantu. Nah, pembimbing hantu ini agak lucu. Jadi, dia itu seperti jelangkung. Datang tadi jemput, pulang tadi antar. Dia tiba-tiba menghilang, tiba-tiba datang, tiba-tiba sidang. Nah, temen gue ngalamin yang kayak gini. Jadi, dosennya itu susah dihubungin. Sekalinya bisa dihubungin itu hanya jam-jam tertentu, kadang malam. Udah kayak vampir gitu. Nah, dosen kayak gini nih, menurut gue dia itu mungkin terlalu banyak kerjaan di luar, terus dia juga ya udah pembimbing sekedarnya. Karena salah satu kewajiban dosen yang membimbing kan, ya sudah dijalanin tapi tidak niat. Gitu. Menurut gue ini tidak niat. Kenapa? Karena memang anak ini ditelantar gitu aja deh. Ya udah sekalinya bimbingan ya dihabrok 1 jam atau 2 jam langsung semua pembahasan. Habis itu dia hilangnya bisa berminggu-minggu. Dan dosen tipe ini akan sangat menyusahkan kalau lu tipenya SKS, sistem kebut semalam. Nah, mendingan lo jangan dapat dosen kayak gini karena orang kayak gini susah dikejarnya. Meskipun demikian, dosen tipe hantu ini nggak terlalu neko-neko sebenarnya. Kalau lo udah beres ya udah. Dia kasih ACC atau dia kasih arahan selesai, ya udah lo boleh lanjut ke tahap selanjutnya. Cuma memang PR yang menghubungi dia sih. Gitu. Nah, tipe selanjutnya itu adalah dosen tipe proyekan. Nah, pembimbing proyekan ini satu sisi bisa menguntungkan lo, satu sisi ini merugikan lo juga. Kenapa? Kalau dia itu mengajak lo ke dalam proyeknya, lo bisa dapat cuan. Tapi kalau misalkan dia terlalu sibuk, siap-siap aja skripsi lo bisa molor lama. Nah, tipe dosen proyekan ini terlalu banyak proyeknya di luar. Dan biasanya ini jangkauan proyeknya itu bisa ya sebulan, 2 bulan, bahkan berbulan-bulan. Jadi siap-siap aja lo ditinggal sama dia. Berbedanya dengan tipe dosen hantu, ketika menghilang dosen tipe proyekan ini masih bisa dihubungi. Artinya lo masih bisa WhatsAppan atau SMS zaman gue gitu. Cuma ya kadang kalau untuk ketemu muka atau benar-benar
bimbingan itu butuh waktu yang lama karena saking sibuknya. Jadi kalau lo dapet dosen kayak gini ya biasanya dia akan mengarahkan penelitiannya sesuai dengan proyek yang sedang dijalankan sama dia. Jadi saran gue kalau lo mau dapet cuannya, judul topik skripsi lo kaitannya dengan proyeknya dia, pasti lo diajak proyekan dan lo cuan bos. Gitu. Dan tipe terakhir, tipe dosen pembimbing terakhir adalah tipe dosen pembimbing orang tua. Dia akan menempatkan lo sebagai anaknya sendiri dan lo diurusin semuanya. Bahkan ketika lo bimbingan akan dibeli makan, terus lo nggak ada duit buat nyetak, lo akan dikasih duit. Jadi benar-benar kayak orang tua lah. Dan lo juga berkesempatan bisa datang ke rumahnya dan akan disambut seperti anaknya. Kalau lo bimbingan di rumahnya ya makan gratis bos, gitu. Dan ini cukup membantu buat lo anak kosan sih. Kalau misalnya lo dapet tipe dosen seperti ini, dan dia akan membela lo paling depan kalau di sidang. Dan lo pasti akan diperjuangkan untuk dapat nilai A. Nah, lo harus kejar dosen kayak gini. Kalau lo bisa dapat, kalau enggak ya sabar. Yang penting selesai. Jadi itu aja share gue kali ini. Kalau misalnya lo merasa konten-konten gue ini bermanfaat buat lo, jangan lupa lo bagikan ke teman-teman lo. Kalau misalkan lo suka dengan konten-konten gue, terus ikutin channel gue. Dan kalau lo ada komentar sendiri tipe dosen pembimbing yang pernah lo rasain, bisa lo tulis di kolom komentar. Dan selalu gue baca. Nantikan selalu konten-konten gue selanjutnya. Sampai jumpa di konten gue selanjutnya. Ciao!